Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin aku Zahra dan ini adalah video pertama aku. Jadi aku minta maaf jika kualitas videonya masih seadanya, masih buluk, burik, buram, atau aku ngomongnya masih belepotan. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk dukung aku dan channel ini agar terus berkembang. Jadi di video pertama ini aku mau cerita tentang tikung menikung. Belum apa-apa udah tikung-tikungan ya. By the way, aku mau nanya, apakah kamu pernah ditikung atau kamu sendiri yang jadi tukang tikung? Kalau dibilang tikung menikung mungkin kurang tepat ya. Lebih tepatnya cinta bertepuk sebelah tangan. Ini bukan FTV, bukan sinetron, bukan azab, tapi fakta sejarah yang dialami oleh salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Salman Al-Farisi. Jadi ceritanya, di Madinah, Salman Al-Farisi jatuh cinta kepada seorang perempuan yang soleha dan cantik, good looking gitulah. Ya sebenarnya nggak ada yang salah sih ketika jatuh cinta kepada orang lain, karena itu adalah fitrah dan tandanya kita normal. Tapi yang menjadi patokan salah dan benarnya itu adalah apa yang dilakukan setelah jatuh cinta. Nah, kerennya sahabat Rasulullah, ketika mereka jatuh cinta pada lawan jenis, mereka langsung datangin orang tuanya ngelamar gitu. Tapi kan Salman Al-Farisi ini adalah pendatang, kayak bisa dibilang imigran gitulah. Jadi dia masih awam, dia belum paham betul tentang adat, kebiasaan, tata cara, dan etika penduduk Madinah ketika hendak melamar perempuan. Lagian, walaupun Salman ini termasuk kalangan muhajirin yang hijrah dari Makkah ke Madinah, tapi sebenarnya dia asli Persia, dia non-Arab gitu. Nah, pelajaran juga buat kita ya teman-teman. Kalau misalnya kita berada di suatu tempat yang masih asing buat kita dan kita belum paham betul tentang adat ataupun kultur di tempat itu, kita jangan gegabah, kita jangan sok tahu gitu. Tapi kita lebih baik bertanya kepada yang lebih paham, yang lebih tahu. Seperti yang tertera dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau emang kita nggak paham, kalau kita nggak tahu, maka mending kita tanya kepada yang lebih paham, yang lebih tahu. Lagian gak enak gitu kan kalau misalnya Salman datang lamar sendiri. Jadi dia kayak nggak punya siapa-siapa ntar. Nah jadi Salman minta tolong kepada sahabatnya yang bernama Abu Darda untuk menemaninya melamar perempuan yang dia suka tadi. Abu Darda ini adalah sahabat Rasulullah yang merupakan penduduk asli Madinah. Nah, Abu Darda senang banget ketika mendengar bahwa Salman ingin menikah. Dengan senang hati, dia menerima ajakan Salman. Singkat cerita, Abu Darda dan Salman pun berangkat menuju rumah perempuan tadi. Ternyata sebelum berangkat, Salman udah menyiapkan cincin kalau seandainya lamarannya diterima. Ketika sampai di rumah si perempuan, mereka disambut dengan baik oleh orang tua si perempuan. Nah, Abu Darda mewakili Salman menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka. Abu Darda bilang, "Saya Abu Darda dan ini adalah saudara saya Salman. Allah telah memuliakan Salman dengan Islam dan Salman juga telah memuliakan Islam dengan jihad dan amalannya. Ia adalah seseorang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah menganggapnya sebagai ahlul bait atau keluarganya. Saya mewakili Salman bermaksud ingin melamar putri Anda." Ya, orang tua si perempuan senang ketika dia kedatangan tamu dan tamunya ini dari kalangan sahabat, bahkan salah satunya bermaksud untuk melamar putrinya. Tapi meskipun yang datang itu sahabat, ayah dari si perempuan ini tidak langsung mengiyakan.
dia terlebih dahulu meminta persetujuan kepada putrinya. Ketika itu anaknya nggak ikut bareng mereka di situ, tapi dia di balik hijab. Kalau mungkin sekarang di kamar ya. Nah, ketika ditanya, tahukah Anda apa jawaban putrinya? Jawabannya, Salman ditolak. Dan belum cukup sampai di situ. Putrinya bilang, dia akan menjawab iya, dia akan bersedia kalau sekiranya Abu Darda punya keinginan yang sama seperti Salman Al-Farisi. Jadi maksudnya itu, kalau sama Salman dia enggan. Tapi kalau Abu Darda juga ingin melamar dia mau. Kebayang gak sih kalau kamu ada di posisi Salman, kamu udah ditolak dan perempuan itu maunya sama sahabat kamu. Tapi pikirin juga gimana perasaan Abu Darda. Secara dia kan emang gak ada niatan buat ngelamar si perempuan tadi, apalagi buat nikung Salman Al-Farisi. Tapi ini semua terjadi begitu tiba-tiba, di luar dugaan, dan ini semua adalah takdir dari Allah. Ya, kalau bicara soal kecewa, pasti sebagai manusia ada rasa kecewa gitu dalam hati Salman. Tapi Salman ini adalah sahabat Rasulullah yang soleh, bukan sad boy yang kemudian galau, terus putar lagu-lagu ambyar, terus gak keluar kamar sampai sebulan. Bukan gitu ya teman-teman. Dengan lapang dada, dengan berbesar hati, Salman menerima keputusan perempuan tadi. Kira-kira Salman bilang begini, gak apa-apa, insya Allah aku ikhlas lillahi ta'ala. Salman bilang juga bahwa semua mahar dan nafkah yang telah ia siapkan akan dia berikan kepada Abu Darda, dan dia juga akan menjadi saksi pernikahan mereka. Wah, Masya Allah ya, ini baru gentleman kan? Nah, ada beberapa pelajaran yang aku simpulin dari kisah Salman ini. Yang pertama, kayak yang udah aku sebutin tadi, kalau misalnya kita kurang tahu, kita nggak paham, lebih baik kita bertanya kepada yang lebih tahu. Yang kedua, walaupun kita udah sedekat urat nadi, kalau emang nggak ditakdirin sama Allah, nggak bakalan bersatu. Tapi walaupun sejauh matahari, kalau memang udah ditakdirin Allah untuk bersatu, pasti bakalan bersatu. Nah, pelajaran yang ketiga yang dapat kita teladani dari Salman adalah keikhlasan. Ketika kita sudah berusaha, kita sudah bertawakal kepada Allah, tapi sesuatu itu tidak ditakdirkan untuk kita, maka kita tidak akan terlalu kecewa. Walaupun ada sedikit rasa kecewa, itu manusiawi, tapi kita tidak merasa playing victim atau selalu merasa jadi korban, menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam, bahkan na'udzubillah menyalahkan Allah dan menyalahkan takdir Allah. Oke, sekian dulu ceritanya kali ini. Kalau misalnya kamu menemukan kesalahan atau kekeliruan, jangan sungkan untuk membenarkan dan meluruskan di kolom komentar. Dan kalau kamu suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Dan kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa share ke seluruh media sosial yang kamu punya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.